Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya akan coba berbagi gimana caranya pertama kali kita nyalain tungku pembakar sampah model rocket stove ini ya. Jadi ada beberapa orang yang bertanya ke saya gitu ya. Jadi mereka sudah membuat alat seperti ini, tapi ketika mereka nyalain gitu ya, jadi apinya kurang maksimal, bahkan mati, lalu asapnya juga tetap keluar dan apinya nggak nyala dengan maksimal gitu ya. Oke, langsung aja saya akan coba mempraktekkan gimana pertama kali kita nyalakan tungku pembakar sampah ini supaya apinya menyala dengan maksimal. Pertama adalah harus diketahui bahwa cara nyalain tungku ini adalah sebagaimana kita nyalain tungku kayu bakar ya. Jadi kalau teman-teman nggak pernah, ya saya yakin teman-teman nggak pernah ya nyalain tungku kayu bakar. Jadi yang pertama adalah masukin kayu-kayu kecil seperti ini yang mudah nyala ya, yang mudah nyala dan apinya juga lumayan tahan lama. Gitu. Nah kita masukin api apa namanya kayu bakar ya, kayu bakar seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika apinya itu nyala, jadi apinya ini membakar ini kayu bakar dan tahan lama, sehingga ketika kita masukin sampah, api yang dari kayu bakar ini bisa bantu pembakaran sampahnya ya. Nah kalau teman-teman punya apa namanya bensin atau minyak jelantah ya yang bekas goreng-goreng gitu, setelah ini bisa teman-teman tambah minyak jelantah ya. Kita siram ini pakai minyak jelantah, saya punya soalnya ya. Ini saya punya minyak seperti ini, atau misalkan kita celupin dulu di sini boleh. Kita celupin di sini. Baru kita bakar pemicunya ya. Seperti kalau saya ini pakai kertas ya, kardus seperti ini, kardus bekas kosmetik ya. Soalnya ini box seperti ini nggak bisa didaur ulang ya, bukan nggak bisa sih, sebenarnya bisa, cuma biaya untuk mendaur ulang ini lebih mahal daripada yang membuat dari bahan aslinya gitu ya, karena ini kan di luarnya ini ada plastik ya, ada lapisan plastik, terus ya nggak bisa didaur ulang, susah. Nah setelah ini nanti apinya nyala ya, setelah nyala nanti kita tetap harus, kalau udah besar gitu ya apinya, dan nanti kita masukin sampah, dan setelah apinya itu membakar sampah, kita tetap harus, kalau misalkan nyalanya mau maksimal dan asapnya juga sangat-sangat minim, kita tetap harus masukin kayu bakar ya, supaya membantu api dari kayu bakar ini membantu mengurangi asap yang keluar dari pembakaran sampah gitu. Oke, langsung kita bakar ya. Kita juga bisa tambah plastik ya seperti ini, supaya apinya tuh lebih tahan lama daripada api dari kertas ya kalau plastik tuh. Dan api dari plastik tuh, dari tetesan-tetesan plastik itu ketika menyentuh kayu bakar itu lebih mudah buat kayu untuk nyala ya. Nah kalau apinya masih seperti ini ya, masih kecil kayak gini, ini jangan dulu masukin sampah-sampah yang banyak ya, apalagi basah gitu, jangan ya. Ini kita bener-bener ini harus sampai nyalanya maksimal gitu, sampai maksimal, kayu-kayu juga sampai terbakar maksimal gitu ya, dan apinya juga membesar. Nah setelah itu barulah kita
masukin sampahnya. Ini apinya, ini api walaupun apinya gede kayak gini ya, ini sebenarnya di daerah di dalam sini, apalagi di belakang sana ya, di ruangan yang untuk nyedot ini api ini sebenarnya belum maksimal panasnya ya. Tunggu aja sampai benar-benar maksimal, sampai kayunya terbakar kan sempurna. Kalau buat teman-teman yang mungkin nggak punya kayu bakar ya, teman-teman mungkin bisa pakai apa ya, minyak jelantah ya, minyak jelantah, terus plastik yang mudah terbakar gitu ya, yang kering-kering gitu. Yang penting di sini nanti di daerah sini, di bawah sini harus terus nyala ya, terus nyala supaya nanti panasnya itu ya maksimal, panas banget gitu ya, sehingga nanti ya mengurangi asap yang keluar dari pembakaran sampah yang ada di daerah sini, di atas sini gitu. Kalau apinya ini udah ini ya, ini bisa teman-teman bisa lihat ini apinya ini. Sebenarnya kalau model seperti ini nyala api itu gampang banget ya, karena memang kita nggak harus apa namanya niup apa ditiup apa dikipasin gitu, nggak usah ya. Ini dia benar-benar tertiup sendiri oleh angin yang masuk ke dalam ruangan ini gitu ya. Nah intinya adalah di awal sebelum pembakaran sampah kita harus memanaskan dulu ruangan ini. Kita harus bikin api yang besar dulu gitu ya, barulah kita masukin sampahnya ke ya dari atas itu ya, di atas itu ke dalam sini. Dan itu pun nanti kalau sudah sampahnya masuk ke dalam sini, tetap kita harus bantu pembakarannya dari sini supaya si asap yang keluar dari pembakaran sampah itu enggak terlalu banyak ya, karena kalau semakin panas pembakaran semakin minim pula asap yang keluar. Karena saya juga nggak paham ya kenapa begitu, tapi menurut beberapa teori asap itu ketika ketika asap itu dipanaskan kembali ternyata asap itu terbakar ya. Kok bisa asap terbakar ya? Saya juga nggak tahu, tapi ya begitulah katanya, secara teorinya begitu ya. Saya bisa lihat ya, ini penampakan dari cerobongnya ya. Walaupun memang ada asapnya ya, ini masih ada asap pembakaran kayu gitu ya. Tapi ini kalau teman-teman bisa lihat ini kayak goyang-goyang gitu, kayak apa sih ya, yang udara panas gitu ya keluar dari cerobong ini. Nah, jadi teman-teman kalau udah gede seperti ini ya, baru dimasukin sampahnya. Dan kalau kita lihat di sini di cerobongnya gitu ya, ini sebenarnya tadinya ini lebih tinggi daripada ini ya, cuma karena ya ada suatu hal ya, waktu itu copot ininya apa namanya, batanya tuh copot, jadi saya bahaya kalau misalkan apa namanya copot, lepas dan nimpa orang gitu ya, jadi saya lepas aja. Nah jadi kalau sudah apinya di bawah tuh gede, lalu kita masukin sampah, dan nanti sampahnya tuh akan terbakar dengan lebih baik ya, karena memang didorong atau dibantu oleh pembakaran yang ada di bawah itu. Kalau saya sih dibantu dengan kayu bakar. Tetapi hasil asap yang dihasilkan gitu ya, pembakaran tentu tergantung plastik apa yang dibakar gitu ya. Kalau misalkan kresek itu nggak terlalu tebal asapnya, tapi plastik yang keras apa ya, tadi saya tuh bakar plastik yang keras itu ya, nggak tahu jenisnya apa, dan asapnya tuh tebal banget ya, tebal banget, dan itu ya lumayan mengganggu sih ya. Jadi sekali lagi, asap yang dihasilkan pembakaran ini tentu tergantung plastik apa yang kita bakar, dan tergantung juga sebesar apa api yang kita gunakan untuk membantu pembakaran sampah tersebut gitu ya.
Tapi yang pasti ya, walaupun besar apinya gitu, kalau memang plastik yang kita bakar itu menghasilkan asap yang tebal, artinya seperti plastik ini kali ya, nih seperti plastik standar ini ini kan sebenarnya bisa kita kasih ke ini ya, pemulung. Dan kalau kita kan misalkan kita maksain diri untuk bakar plastik seperti ini di pembakaran sampah, ini asapnya tebal banget ya, karena memang ya memang menghasilkan asap yang besar gitu ya. Nah seperti ini, kalau misalkan plastiknya itu nggak terlalu apa ya namanya, plastik yang kita bakar nggak terlalu menghasilkan asap yang tebal, jadi asap yang dihasilkan juga nggak terlalu banyak ya, seperti ini gitu ya. Tuh, asapnya ada sih asap ya, tapi ya minim lah dibandingkan kalau kita membakar langsung plastiknya di lahan yang terbuka gitu ya. Oke teman-teman semua, begitu ya cara menyalakan tungku pembakaran ini supaya hasil apinya besar dan minim asap gitu ya. Oke teman-teman semua, itu dia video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.